Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurana Swita Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2204011025. Saya di sini akan menganalisis jurnal yang berjudul tentang hakikat dan prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran Hadis. A. Pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran itu perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Yang kedua, pengertian Al-Quran Hadis. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Yang kedua, hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pengertian di atas. Disimpulkan bahwa hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Yang ketiga, pengertian Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu bagian dari mata pembelajaran PAI yang menekankan pada kemajuan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dan Hadis dengan benar. Selain itu juga mencakup hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-Quran, pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek tersebut, dan hadis tentang akhlak terpuji atau untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan. Yang keempat, pembelajaran Al-Quran Hadis itu bagian upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami keterampilan melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Hadis melalui kegiatan pendidikan. Yang B, komponen-komponen pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kedua, materi pembelajaran, yaitu bahan yang digunakan untuk belajar yang dapat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran agar dalam penyampaian materi tidak meluas dan tidak melebar. Yang ketiga, metode pembelajaran, cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai. Semakin tepat metode yang digunakan oleh seorang guru adalah mata pelajaran akan semakin baik. Metode berasal dari kata metodos dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Yang keempat, media pembelajaran, yaitu kegiatan yang melibatkan siswa dan guru dengan menggunakan berbagai sumber belajar, baik dalam situasi kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, evaluasi pembelajaran, yaitu salah satu komponen dalam sistem pembelajaran merujuk pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Yang C, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan baca Al-Quran. Yang keempat, setelah siswa melakukan pembelajaran Al-Quran Hadis, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dasar. Yang D, fungsi pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun yang pertama, membimbing siswa ke arah pengenalan, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, menunjang bidang-bidang studi lain dalam kelompok pengajaran agama Islam. Ketiga, merupakan mata rantai dalam pembinaan kepribadian siswa ke arah pribadi utama menurut norma-norma agama. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama,
sasaran yang hendak dicapai pada akhir pembelajaran, dan kemampuan harus memiliki siswa. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dan mengemari membaca Al-Quran dan hadis. Mendorong membimbing perilaku peserta didik dengan pedoman pada isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Sekian yang saya sampaikan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.